Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rifki Tegar Nugraha dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan, di sini saya akan memaparkan materi mengenai instrumen administrasi peserta didik. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai buku induk, buku kleper, daftar presensi, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, leger, dan buku rapor. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai buku induk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti buku induk adalah buku yang memuat daftar nama beserta jati diri orang yang tercatat sebagai anggota suatu organisasi, murid sekolah, ataupun warga suatu wilayah. Adapun pengertian buku induk siswa yaitu kumpulan daftar nama siswa sepanjang masa dari suatu sekolah. Catatan dalam buku induk siswa harus lengkap yang meliputi data dan identitas siswa. Data-data tersebut diambil dari formulir pada saat pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Selain dari identitas siswa yang meliputi nama orang tua dan lain sebagainya, dalam buku induk juga berisi nomor induk siswa, nomor induk siswa nasional, nomor kode sekolah, keterangan orang tua atau wali siswa, dan prestasi belajar siswa dari tahun ke tahun selama siswa tersebut belajar di sekolah. Untuk contoh gambar buku induk siswa yaitu sebagai berikut. Adapun komponen dari buku induk siswa yang ada di dalamnya yaitu mengenai keterangan pribadi siswa, keterangan tempat tinggal siswa, keterangan jasmani dan kesehatan siswa, keterangan tentang pendidikan sebelumnya, dan keterangan tentang orang tua kandung. Nah, yang selanjutnya yaitu buku kleper. Buku kleper adalah buku yang berfungsi untuk menuliskan keterangan data siswa terkait namanya secara alfabetis atau urutan sesuai abjad atau karakter dari A sampai Z, guna memudahkan pencarian data yang diminta oleh siswa. Misalnya, kita ingin mencari nomor induk dari seorang anak bernama Rifki. Jadi, kita hanya perlu melihat urutan nama dengan karakter R. Buku kleper berguna sebagai buku induk yang dituliskan menurut abjad dan berfungsi untuk membantu petugas dalam mencari data di dalam buku induk. Untuk contoh buku kleper siswa yaitu sebagai berikut. Berikutnya yaitu daftar presensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, presensi adalah kehadiran. Siswa adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan. Jadi, secara umum, daftar presensi siswa merupakan daftar kehadiran peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pembuatan laporan presensi siswa dilaksanakan oleh guru atau petugas presensi ketika kegiatan belajar mengajar dimulai. Laporan presensi siswa berisi identitas siswa beserta keterangan presensi yaitu hadir, tidak hadir, sakit, ataupun izin. Proses presensi hingga pembuatan laporan presensi pada umumnya dilakukan secara manual dengan cara siswa dipanggil satu persatu. Kemudian, informasi presensi tersebut ditulis dalam sebuah laporan, baik berupa tulisan tangan maupun dengan bantuan alat ketik. Nah, contoh buku daftar hadir siswa atau daftar presensi siswa yaitu sebagai berikut. Di dalamnya yaitu terdapat komponen nama siswa dengan keterangan yaitu hadir, tidak hadir, izin, ataupun sakit. Selanjutnya yaitu daftar mutasi peserta didik.
Secara garis besar, daftar mutasi peserta didik diartikan sebagai daftar perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain. Ada dua macam mutasi peserta didik. Yang pertama yaitu mutasi intern. Mutasi intern adalah mutasi yang dilakukan oleh peserta didik dalam satu sekolah. Peserta didik demikian hanyalah pindah kelas yang tingkatannya sejajar. Mutasi ini dilakukan oleh peserta didik yang sama jurusannya ataupun yang berbeda jurusannya. Yang kedua yaitu mutasi ekstern. Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dalam satu jenis dan satu tingkatan. Adapun syarat dari mutasi bagi peserta didik adalah berkas-berkas atau hal-hal yang perlu dilengkapi guna memenuhi segala keperluan administrasi di sekolah yang bersangkutan. Adapun contoh gambar dari buku mutasi peserta didik yaitu sebagai berikut. Di dalamnya terdapat komponen-komponen yaitu mengenai jumlah siswa pada awal bulan, pindahan masuk, meninggalkan sekolah dikarenakan pindah ataupun putus sekolah, ataupun meninggal dunia. Selanjutnya yaitu mengenai buku catatan pribadi peserta didik. Buku catatan pribadi peserta didik merupakan buku yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas siswa selama berada di suatu sekolah tertentu. Buku catatan pribadi peserta didik ini mencakup seluruh data peserta didik, baik nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, NISN atau nomor induk siswa nasional, golongan darah, cita-cita, agama, dan lain sebagainya. Data orang tua yang meliputi nama orang tua atau wali, pekerjaan, alamat, penghasilan, dan lain sebagainya. Lingkungan rumah dan keluarga yang meliputi kondisi lingkungan rumah, jarak lingkungan rumah dengan sekolah, keadaan fisik dan psikis siswa, data beasiswa yang diterima, aktivitas dalam kelompok, bakat dan minat, data fasilitas belajar, hambatan belajar, rencana masa depan, dan ekstrakurikuler yang diikuti. Selain itu, dalam buku catatan pribadi peserta didik yang dikhususkan selama 1 tahun untuk menjabarkan grafik nilai siswa per semester dan kondisi nilai sikapnya. Adapun contoh buku catatan pribadi siswa yaitu sebagai berikut. Berikutnya yaitu daftar nilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar nilai adalah susunan angka pada rapor ataupun ijazah siswa sebagai hasil ulangan atau ujian yang diperolehnya sesuai dengan kecakapan atau prestasinya. Biasanya nilai berkisar antara 1 dan 10 ataupun 10 dan 100. Untuk contoh gambar pada buku daftar nilai yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu leger. Leger adalah daftar nilai asli siswa sebelum dipindahkan ke dalam buku laporan pendidikan, seperti nilai yang biasa Bapak Ibu guru kumpulkan ke tata usaha dan kemudian dituliskan ke dalam buku induk siswa. Fungsi leger sendiri yaitu untuk menghindari kekhawatiran jika peserta didik yang kehilangan rapor, maka dapat diganti secepatnya. Semua nilai peserta didik tersebut tidak akan susah ditemukan apabila sebelumnya nilai-nilai yang didapatkan sudah tercatat di leger. Adapun contoh buku leger siswa yaitu sebagai berikut. Nah, yang terakhir yaitu buku rapor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku rapor adalah buku yang berisi nilai yang diperoleh oleh anak sekolah dalam setiap mata pelajaran. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, buku rapor adalah suatu cara pengukuran kinerja siswa. Umumnya laporan ini diberikan oleh sekolah kepada siswa atau orang tua siswa 2 kali hingga 4 kali dalam setahun. Adapun contoh gambar dari buku rapor siswa yaitu sebagai berikut. Dalam buku rapor siswa, di dalamnya terdapat identitas siswa, laporan nilai setiap mata pelajaran, laporan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa, laporan kehadiran siswa, dan
catatan dari setiap wali kelas mengenai kenaikan atau tidak naiknya siswa tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.